Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya akan tentu saja mengaturkan terima kasih atas nama saya sendiri dan Dr. Tifausia Tiasuma di dalam klaster 2 ini ya kepada semua lawyer dan semua pihak yang terutama ada di sini dan juga kepada media dan YouTuber ya ikut menyebarluaskan. Yang pertama adalah supaya jelas ya seperti Mas Refli tadi sudah menyampaikan dengan amat jelas ya. Saya sampaikan adalah kenapa tadi perlu disampaikan di sini adanya putusan sela ya, informasi putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena itu sangat terkait dengan upaya hukum yang kita lakukan. Terima kasih kepada para purnawirawan TNI, ada 9 jenderal, sekian kolonel dan juga ada masyarakat sipil dengan tim Tokham waktu itu yang mengajukan gugatan CLS Citizen Lawsuit untuk menggugat manajemen Polda Metro Jaya. Nah itu ya, jadi jelas banget kan yang digugat adalah manajemen Polda Metro Jaya. Dan kemudian itu berjalan, tiba-tiba di tengah jalan tadi yang diceritakan Pak Yasena tadi, wah ada rombongan orang-orang yang awalnya mengatakan kami 1000 pengacara, ya akan datang. Dikomandani oleh orang yang kita kenal lawyer merah ya, mawar merah ya. Wah, biasanya pakai rambut kuning juga dia. Sering pakai pernah tampil di TV talk show dia pakai rambut wig kuning gitu ya. Nah, yaitu Pitra Romadoni. Ya, itu ada di balik itu. Penggugatnya tadi namanya Andi Kurniawan. Ya, jadi supaya tidak salah karena singkatan AGA itu juga untuk sahabat kita Ahmad Kosinudin nanti salah nanti. Nanti ada yang nulis repot. Jadi putusannya saya bacakan saja. Hari Jumat tanggal 8 Mei, amar putusan mengadili menolak masuknya penggugat intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara nomor 329/PDT/G/20026 PN Jakarta Selatan dan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Jadi ini sudah ada putusannya. Jadi jelas ya, ini ada ikot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear sekali putusan sela hari ini ya, hari Jumat tanggal 8 Mei. Jadi sidang CLS lanjut. Sidang CLS yang diajukan oleh para purnawirawan TNI lanjut ya, terbebas dari gangguan-gangguan rayap-rayap yang nggak jelas ini ya, oknum-oknum nggak jelas ini ya, itu yang dia kemudian ini nggak jelas. Kalau beliau-beliau itu adalah orang yang ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya silahkan gitu ya. Ini siapa dari nggak jelas dari padepokan mana tiba-tiba datang rombongan dan itu 2 kali loh ganggu sidang. Saya sendiri jadi saksi ketika mengganggu itu. Maksudnya mendesak ketika datang ditanya surat kuasanya nggak ada. Yang kedua kemudian kartu apanya nggak dibawa. Gimana bisa orang mau sidang kok nggak bawa identitas ya? KTA-nya nggak dibawa. Masih mending KTA-nya tidak dibekukan ya. Kayak Sopo itu yang KTA-nya dibekukan. Dibekukan tuh kayak gigi kalau sudah dibekukan nanti cabut gitu ya. Nah itu. Ya itu yang pertama ya. Jadi kami sangat mendukung. Terima kasih sekali lagi untuk purnawirawan TNI dan juga untuk para lawyer yang di bawah Tokham yang kemudian menyampaikan. Tokham juga berada di sini juga. Jadi artinya ada tim pembela Dr. Tifa, ada Tokham, ada Troya yang ada di sisi sini. Yang kedua, tadi Mas Refli juga sudah menyampaikan ini dukungan juga kepada Mas Sigit Priambodo, alumnus Fakultas Hukum UGM asli, Sigit Pratomo, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang asli juga, yang dibantu oleh lawyer namanya Mbak Deka Ageng Ajeng Mahasri yang kemarin mengajukan gugatan untuk PMH di Pengadilan Negeri Surakarta ya gitu. Jadi kenapa? Karena ini tujuannya sama, ini menarik persis seperti apa statementnya Pak Yusuf Kalla. Percaya masih gitu, percaya ijazahnya asli tapi tunjukkan. Nah jadi kalau asli ya harusnya berani tunjukkan. Kalau udah ditunjukkan nanti biar diperiksa oleh para ahlinya. Nah itu baru betul ya, nggak cuma tunjukkan gitu saja ya. Nah jadi artinya adalah kami karena merasa ini adalah satu hal yang pantas didukung, kita dukung. Jadi orang kalau negarawan asli mestinya Joko Widodo tidak ada kesulitan untuk menunjukkan ijazah asli ini ya. Kalau memang asli ya, kalau memang ada tunjukkan, nggak perlu ragu-ragu. Yang ketiga, kami perlu menyampaikan dukungan dan rasa apresiasi kami untuk yang tadi pagi jam 10 ya, kemudian mengajukan juga permasalahan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara ya yang ada di Petun, yaitu teman-teman Bon Jowi, bongkar ijazah Jokowi. Termasuk juga upaya dari rekan kita juga Dr. Bonatua yang sudah sebentar lagi akan melonsing buku. Judul bukunya apa? Ijazah Jokowi tidak pernah ada.
Ya, nanti buku itu bisa dibeli di resellernya. Orangnya lagi datang gitu. Nah, badan besar ya. Jadi buku yang berjudul Ijazah Jokowi Bukan Palsu tidak pernah ada. Ijazah asli Jokowi tidak pernah ada. Karangan Dr. Bonatua. Dan itu penelitian benar ya. Penelitian bukan yang penelitian pakai rotasi, translasi, yang kemudian berbelok, apalagi pesanan. Penelitian itu ternyata pesanan. Peneliti bukan Scopus ya, Kropus gitu ya. Ya karena dipesan. Oh Bonatua ya, kalau Bonatua peneliti Scopus asli. Kalau yang peneliti yang pesanan itu yang 21 hari, yang nanti pada saat sebelum meneliti harus diperiksa dulu oleh ahli-ahli dari Oslo. Kemudian dipastikan covernya cocok apa enggak. Kalau covernya enggak cocok, enggak boleh. Peneliti kok melacurkan diri kayak gitu ya. Aduh, parah itu. Nah, itu. Jadi, dukungan-dukungan itu sangat membantu kami, ya. Nah, sekarang inti poinnya adalah yang ingin saya sampaikan. Juga supaya tidak salah. Apa yang saya sampaikan ini adalah senada dengan apa yang terjadi pada klaster 1. Saya kemarin bersama-sama dengan klaster 1 ya, bersama-sama dengan Pak Rustam Effendi, Pak Rizal Fadilah, Bu Kurniati Rukrani dengan tim yang ada di sana ya, yang ada di klaster 1, kita sama. Tidak ada perbedaan. Jangan ada yang memperadukan kita. Oh, sana enggak menghentikan. Sama. Tujuannya adalah apa? Menghentikan supaya ini benar-benar hanya mengadili ijazahnya saja. Bukan untuk kemudian menersangkakan saya. Di sini ada dengan Dr. Tifa, di sana Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila dan juga Mas Rustam. Jadi sama tujuan kami. Ijazah ini harus terbongkar kepalsuannya. 99,9% terbongkar. Tapi sidangnya yang mana? Sidangnya ya sidang ijazah ini. Nanti sidang CLS, nanti PMH, bukan fitnah dan penyebaran nama baik, sidang KIP juga. Jadi bukan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang paling penting. Karena apa? Ya, yang kemarin juga saya sampaikan, karena juga mungkin waktunya sangat mepet kemarin ya. Saya jelaskan secara detail teknis sekali lagi bahwa semua itu kan terjadi gara-gara sebuah postingan orang namanya Dian Sandi Utama di X atau di Twitter ya. Dian Sandi Utama waktu itu memposting sebuah ijazah yang disebut-sebut itu ijazah menurut dia, sebentar saya tunjukkan mana nih. Kalau barang palsu itu biasanya memang susah dicari, kadang-kadang menghilang ya. Bukan yang postingannya Dian Sandi. Ah ini nih. Nah, palsu ya susah. 1 April tahun lalu Dian Sandi itu memposting di X seperti ini. Buat yang ributin ijazahnya Jokowi, ini saya tampilkan yang asli, kata dia asli. Itulah yang membuat tadinya ada seorang dokter respon hasil ujian ini par ya, harus pakai gini-gini ya gitu. Karena palsu ya. Itu meneliti. Dan kemudian ini dipastikan waktu itu dia sendiri mengatakan 11.000 triliun persen palsu. Ya, saya mengatakan 99,9%. Itu statement hukum. 99,9% karena kita nggak boleh melebihi 100%. Akan halnya respon kemudian belok, yaitu tanggung jawab dia. Ya. Tapi lucunya apa? Ketika belok, respon kemudian mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ada watermarknya. Nah, tampilkan di salah satu TV kayak gini. Saya pastikan 99,9% dan itu juga dipastikan oleh topi merah seorang peneliti. Ini adalah palsu. Apa yang dilakukan respon adalah palsu. Kenapa palsu? Diakui sendiri oleh Dian Sandi. Dian Sandi adalah orang yang memposting ijazah itu. Bahwa dia tuh hanya memposting ijazah dengan kualitas yang sangat kecil. Kualitasnya adalah 76 kilobyte. Nih, sebentar. Saya tunjukkan postingannya. Ah, ini keterangannya Dian Sandi. Lihat. Jadi Dian Sandi sendiri mengatakan filenya diunggah itu hanya 76 kilobyte. Bayangannya gampang, teman-teman. Teman-teman download gambar dari WA grup dari WA. Gambarnya di bawah 100 kilobyte. Oke, download gambar itu. Bawa di tukang cetak. Ya, minta besarkan seposter. Apalagi sespanduk. Pecah nggak gambarnya? Pecah. Nggak akan muncul yang namanya watermark, apalagi muncul tulisan Gajah Adam atau apa ya? Nggak akan. Jadi Dian Sandi sendiri mengetahui. Itu belajar dari mana kok bisa muncul? Bukan dari dia. Iya, berarti filenya bukan dari Dian Sandi. Jadi jelas banget ya apa yang disampaikan oleh saudara dokter omon-omon itu palsu. Dan terakhir hal teknis saya sampaikan, saya ulangi lagi.
Ijazah itu tidak bisa terbit ijazah saja tanpa adanya skripsi. Dan skripsi itu saya pegang langsung. Skripsi itu. Di tanggal 15 April tahun 2025 yang lalu. Bersama dengan Dr. Tifa. Bersama dengan Resmond waktu itu juga. Di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Ini bukan fotokopi loh. Sebuah buku bertuliskan skripsi. Diserahkan oleh Wakil Rektor 1 Prof. Wening Udaswara. Saya pegang. Langsung resmi. Belum penemuan dari 709. Nah, belum penemuan dari 709 bukti yang mau dikejar nanti. Dari sini saja sudah tampak kepalsuannya. Karena apa? Karena kertasnya nggak sama. Kalau teman-teman lihat di kertas ini ada kertas yang kuno, kertas asli dari skripsi ini yang luwuk kertasnya. Di situ masih terus Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sedangkan di halaman pengesahannya kertasnya masih bagus, putih. Tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di buku yang sama tertulis profesor, tertulis doktor. Kalau bukunya beda, oke. Ini bukunya sama. Dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi profesor itu bulan Maret tahun 86. Ini tertanggal skripsi ini tertanggal November 85. Jadi orang November 85 sudah ditulis profesor padahal belum profesor. Bisa. Ya. Dan ini nggak ada lembar pengujiannya, itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Lawyernya selalu mengatakan ada lembar pengujiannya terpisah. Skripsi kalau lembar pengujiannya terpisah itu skripsi dari Universitas Ruko atau mana gitu ya. Iya, Konoha itu. Dan satu lagi yang telak banget. Putri Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menyatakan nama ayah saya yang benar adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro pakai U. Ini tanda tangannya. Tanda tangannya beda banget dengan tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitro yang ada di sini. Ini tanda tangan siapa? Ya, jadi Mbak Aida Greenberry atau Aida Astuning Putri. Kebetulan Mbak Aida Astuning Putri itu teman seangkatannya Dr. Tifausia Tiasuma. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah ada petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkomunikasi. Clear banget penjelasan Mbak Aida yang sekarang namanya menjadi Mbak Aida Greenberry. Karena Mbak Aida Greenberry itu menikah dengan seorang warga negara Australia, ada di Sydney. Jadi makin jelas kan petanya, Sydney, Australia, Sydney, udahlah. Pokoknya jelas skripsinya 99,9% palsu, maka ijazahnya juga pasti palsu. Saya kira tambahan saya itu, dan kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tak goyang dengan apapun, meskipun di luar beredar jutaan dolar ya, Mas Refli, ya beredar di mana-mana. Kita nggak mau terpengaruh itu. Jutaan dolar cukup kita pakai sebagai baju saja. Jadi kalau ada yang tuh, Roy terima jutaan dolar, jadi baju aja jutaan dolar ya, tidak kita manfaatkan. Bikin baju. Baju aja. Terima kasih.